Hallo zusammen, hier ist Pascal von Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies dan hari ini saya berbicara dengan Profesor Dr. Heinz Gärtner, seorang ilmuwan politik Austria di Universitas Wiener dan juga teman pribadi saya. Heinz baru-baru ini menerbitkan sebuah buku, kumpulan tulisan baru dalam bahasa Jerman, berjudul Vorstellungen zum positiven Frieden. Visi beliau tentang perdamaian di Eropa adalah topik yang ingin kita bahas hari ini. Jadi Heinz, selamat datang kembali. Terima kasih, Pascal. Terima kasih atas umatnya. Ja, freut mich, dass du wieder mal da bist. Senang sekali kamu bisa hadir lagi, dan kita bisa membicarakan sesuatu yang indah seperti visi yang kamu rangkum dalam buku kumpulan ini tentang Eropa dan bagaimana perdamaian bisa terwujud. Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang ide buku ini dan tesis utamanya? Und zur generellen These. Ja, danke Pascal. Die Idee des Buches. Ya, terima kasih, Pascal. Ide dari buku ini berasal dari kenyataan bahwa perdamaian dalam studi perdamaian dapat diinterpretasikan secara berbeda. Dalam studi perdamaian, ada konsep perdamaian negatif, yaitu sekadar ketiadaan perang dan ketiadaan penggunaan kekerasan. Ini tentu saja juga mencakup perdamaian yang didasarkan pada penangkalan, jadi perdamaian melalui ancaman. Dan saya berpikir sebaiknya kita mengembangkan dan mempersiapkan ide-ide yang berisi perdamaian positif. Jadi, ide-ide yang tidak dimiliterisasi, yang tidak dapat diwujudkan melalui penggunaan militer. Karena tentu saja, gagasan perdamaian positif berasal dari pemikiran bahwa keamanan dapat ditingkatkan dengan dua cara. Sicherheit kann man erhöhen auf zwei Möglichkeiten. Erstens, indem man die Kapazitäten, vor allem die militärischen. Pertama, dengan membangun kapasitas, terutama kapasitas militer. Namun, itu berarti juga meningkatkan ketidakpastian pihak lain. Kita berada dalam dilema keamanan klasik. Namun, kita bisa menciptakan lingkungan yang kurang mengancam, artinya menurunkan ancaman. Dan itulah sebenarnya yang menjadi dasar buku ini. Tentu saja, saat ini kita hidup dalam situasi di mana diskursus terutama berfokus pada penyelesaian konflik secara militer. Karena itu, ide-ide yang dikembangkan dalam buku ini sering dianggap tidak realistis, bahkan sebagian tidak berguna oleh para politisi. Namun, saya juga mengatakan dalam buku ini bahwa ide-ide tersebut tidak ditujukan kepada para politisi. Jadi, para politisi punya gagasan dan menjalankan rencananya sendiri, tetapi buku ini hanya ditujukan untuk diskursus, bukan untuk politik. Diskurs, nicht an die Politik. Ideen werden in den Diskurs einfach eingebracht. Ide-ide dimasukkan begitu saja ke dalam diskursus, dan mungkin saja pada suatu saat, kenyataan akan mendekati ide-ide tersebut, yang tentu saja merupakan hal yang baik dan indah. Jika itu tidak terjadi, ide-ide tersebut tetap ada dan hadir. Ide-ide itu juga tidak boleh hilang. Buku ini ditulis dengan cara yang relatif mudah dibaca. Dasarnya adalah banyak studi akademis yang telah saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya, atau bisa dibilang dua, bersama kamu, Pascal, yang satu tentang netralitas, yang lain tentang Korea. Keduanya juga saya bahas dalam buku ini. Namun semuanya harus disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca, dan jika memungkinkan, disertai dengan ide positif. Karena itu juga, ada ide tentang perdamaian positif. Jadi bukan hanya tentang perdamaian saja. Und was sind denn die wichtigsten dieser Ideen? Lalu apa saja ide-ide terpenting tersebut? Saya juga ingin mengajukan pertanyaan. Eropa juga memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan ide-ide. Jika kita menilai tulisan Immanuel Kant menuju perdamaian abadi, berdasarkan seberapa realistisnya pada masa ia menulisnya, maka ia tidak perlu menulisnya sama sekali. Namun, fakta bahwa kita memiliki tulisan itu, dan bahwa kita ingin mengembangkan ide-ide tentang seperti apa perdamaian yang baik dan positif, itu juga merupakan tradisi Pais, spama hasrat berperang di Eropa. Tapi, apa saja ide-ide terpenting tentang bagaimana, terutama di Eropa, kita bisa mencapai perdamaian? Vor allem auch in Europa zum Frieden kommen kann. Ja, aber tatsächlich, du hast natürlich recht, Pascal. Viele dieser Ya, tapi memang benar. Kamu tentu saja benar, Pascal. Banyak dari ide tentang perdamaian positif ini berasal dari Immanuel Kant. Perdamaian positif memang bisa diciptakan. Kant menggunakan pasal-pasal definitifnya sebagai dasar dan mengatakan bahwa perdagangan, hak tamu, dan republik dapat mendukung perdamaian. Katakanlah begitu.
Dan di dunia modern, hal itu bisa diterjemahkan ke dalam istilah lain, perdagangan dengan saling ketergantungan, hak tamu dalam bentuk kerjasama, dalam institusi internasional. Dan kemudian republik-republik itu bisa menjalin hubungan yang lebih damai satu sama lain. Itulah dasar dari perdamaian abadi. Dan saya akan katakan perdamaian positif. Dan tentu saja sangat sulit untuk melampaui Kant. Tapi kita bisa mencoba untuk sedikit mengkonkretkan ide-ide Kant. Etwas zu konkretisieren. Und das tut auch das, versucht auch das, oder das tut auch das. Dan buku ini juga memberikan beberapa usulan. Ya, jadi saya akan mengaitkan dengan salah satu tema bersama kita. Salah satunya adalah perkembangan geopolitik yang sedang kita hadapi, dan dampak yang telah atau sedang terjadi akibat perang di Ukraina. Jadi saya tidak segan untuk membahas isu-isu konkret. Dan kita telah melihat bahwa setelah era unipolaritas, muncul persaingan antara kekuatan besar. Dan di sini juga ini bukan hanya sekadar multipolaritas. Dua eufemisme, cerita kebemetikvoetninus of the watch. Strategi memandas Amerika, eli bebersalan keuangan sesat. Dan itu memang mis. Dan di situ terungkap bahwa, tentu saja, Rusia melihat dirinya sebagai pihak yang sedang menurun, karena khawatir NATO akan terus meluas, yaitu memperluas ke arah timur dengan memasukkan Ukraina. Namun yang kurang dibahas adalah bahwa Tiongkok juga telah memperoleh pengaruh di Asia Tengah dan Eropa Tenggara. Jadi antara tahun 2012 dan 2018, hubungan ekonomi dalam kerangka inisiatif sabuk dan jalan antara 16 negara tersebut dan Tiongkok meningkat sebesar 70%. Hal ini tuh tidak bisa luput dari perhatian Rusia. Kemudian, tentu saja Putin mengambil keputusan yang fatal, yaitu mencoba mendapatkan ruang melalui perang. Tapi idenya adalah untuk mencegah perang ini juga. Dan sekarang tidak bisa dikatakan apakah perang itu bisa dicegah. Tidak ada upaya untuk mencobanya. Misalnya dengan mengatakan ya, jika Ukraina benar-benar menyatakan netralitasnya secara kredibel, padahal Ukraina sendiri kemudian tetap berada di jalur menuju NATO, maka mungkin saja Rusia dan Putin bisa diyakinkan untuk tidak melakukan aksi militer. Jadi di sini ada usulan damai yang positif, netralitas Ukraina. Dan artikel yang saya tulis pada Maret 2014, invasi Rusia ke Crimea, saya tulis, masa depan Ukraina akan menjadi netral secara verkatan emagi secara permanen. Dan sekarang sayangnya terlihat bahwa konsep netralitas, yang selalu saya anggap sebagai bagian dari perdamaian positif, tidak lagi dilanjutkan oleh Barat. Namun Rusia juga tidak benar-benar menganggap serius konsep netralitas tersebut. Dan sekarang kita menuju ke arah Ukraina yang terbagi. Meski begitu, saya percaya bahwa gagasan netralitas ini harus tetap dipertahankan. Karena pada dasarnya hanya ada dua kemungkinan. Putin tidak bisa mendapatkan keduanya. Idnomatsov your chamber mempertahankan Tiki di Ukraina, dan Saratov dan Chicks Ukraina bergabung dengan NATO. Tapi Zelensky tidak bisa menentang kewenangan. Aber Zelensky kann auch nicht beides haben. Kann nicht sagen, alle russischen Truppen müssen jetzt abziehen. Saya tidak bisa mengatakan bahwa semua pasukan Rusia harus segera ditarik dan Ukraina harus bergabung dengan NATO. Itu adalah posisi maksimal, dan posisi di tengah-tengahnya tetaplah netralitas. Jadi, ini sebenarnya adalah masalah negosiasi. Dari sudut pandang itu, konsep ini belum mati, tetapi tentu saja menjadi jauh lebih sulit. Namun seperti yang telah kita lihat, pembagian Jerman pada akhirnya juga dihapuskan dalam kerangka kerja dengan Gorbachev dan proses KSZE setelah waktu yang lama. Dan saya tidak menutup kemungkinan bahwa netralitas Ukraina juga bisa menjadi konsep masa depan, jika kita juga mendasarkan pada gagasan KSZE bahwa di Eropa, karena kamu menyebut Eropa, keamanan itu memang tidak dapat dibagi-bagi. Sicherheit einfach unteilbar ist. Das war ja die Grundkonzepte. Itulah konsep dasar dari dokumen akhir KSZI di Helsinki tahun 1975. Namun, di sini juga diperlukan banyak pengurangan retorika. Jika kita melihat dokumen akhir itu dengan saksama, itu benar-benar merupakan dokumen perdamaian yang positif. Kita tahu, itu adalah puncak perang dingin. Proses perlombaan senjata, ancaman timbal balik,
seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pembangunan kapasitas, peningkatan ketidakpastian di pihak lain. Tentu saja, KSEE kemudian menjadi bagian dari kebijakan detent untuk menguranginya. Namun jika membaca dokumen akhir itu dengan teliti, kata-kata yang sekarang bisa ditemukan di setiap strategi keamanan tidak ada di sana. Betapa permusuhannya, lawan, rival, pesaing, penantang. Dengan itu, orang ingin memutuskan dilema keamanan yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak ada perlombaan senjata, bahkan tidak dengan kata-kata, melainkan semacam upaya untuk mengakhiri eskalasi dilema keamanan, ancaman dan ancaman balasan. Tentu saja di balik itu ada konsep keamanan yang tidak dapat dibagi. Namun, secara negatif saya harus mengatakan bahwa proses ini sebenarnya dimulai pada tahun 1992 saat krisis Kuba, dengan penempatan rudal. Sekarang dari persepsi Rusia, kita juga mengalami semacam krisis Kuba baru dengan Ukraina. Amerika Serikat dan Uni Soviet saat itu mencapai sebuah kesepakatan. Putin akhirnya bereaksi dengan melakukan invasi, yang menurut saya adalah reaksi yang salah. Dan kemudian akhirnya tercapai sebuah rencana Harmel. Beberapa perundingan perlucutan senjata memang sudah terjadi sejak hal itu mulai didiskusikan. Saat itulah dimulai perjanjian pelarangan uji coba, rencana Harmel di Eropa. Ya, kita membutuhkan pencegahan yang kuat, tetapi juga dialog. Lalu terjadi sesuatu yang sangat menarik. Invasi Uni Soviet dan Pakta Warsawa ke Cekoslowakia. Saat itu Jerman mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak ingin Uni Soviet mengulangi hal itu di Jerman Timur. Hal itu tidak bisa dikesampingkan. Kita pernah mengampan di Jerman Timur, di tahun 1953. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berperang melawan Uni Soviet sekarang. Tidak ada solusi militer yang terlihat. Lalu apa yang dipikirkan? Seminggu setelah invasi, sebuah delegasi Jerman pergi ke Moskow dan mengatakan bahwa kita membutuhkan sistem keamanan kooperatif di Eropa. Uni Soviet memang selalu agak terbuka terhadap sistem keamanan kooperatif seperti itu. Namun, mereka selalu ingin NATO tetap di luar. Itu adalah motif Uni Soviet. Tapi kali ini, hal itu dinegosiasikan. Desuitsteng Perdamaian, Perjanjian Berlin, secara perlahan. Tuapasuj Aniswals, pengaruh Uni Soviet sang ekuidat dan kenam. Namun, hal itu juga tercantum dalam dokumen akhir KSE. Perubahan perbatasan dimungkinkan jika dilakukan secara damai, berdasarkan konsensus, dan berdasarkan hukum internasional. Jadi penyatuan Jerman sudah ada dalam benak. Itu memakan waktu sangat lama. Tentu saja itu makan waktu sangat lama. Pada akhirnya hingga tahun 75, lalu sekali lagi hingga 1990, sampai Gorbachev. Namun demikian, itu adalah solusi damai, pembubaran Pakta Warsawa secara damai, Tarisab Jerman door Frudomis and Norap, Bawed Sibitas Danktribidi Battery Befwarpa, and Me Ukraine's Bro. Adalah proyek dorong tough afalius and usan KSEI, namun pada krigi, and so, ada berhasil yang positif. Selain itu, masyarakat sipil juga diperkuat dengan adanya Piagam 77 di Cekoslowakia yang didasarkan pada prinsip-prinsip KSZI. Hal ini kemudian mengarah pada kerjasama yang sangat erat dengan para pendiri Piagam 77. Saya pernah bekerja sama dengan salah satu pendirinya, Stanislav Miloslav, dan juga dengan Gorbachev. Oleh karena itu, Stanislav Miloslav, dalam sebuah buku kumpulan tulisan yang saya terbitkan pada tahun 1984, menyebutkan 3 syarat di mana Pakta Warsawa akan bubar. Pertama, harus ada reformasi di Eropa Timur, seperti yang terjadi di Cekoslowakia, juga di Polandia, dan juga ada upaya di Hungaria dan Rumania. Kedua, Uni Soviet harus kehilangan posisinya sebagai kekuatan dunia, yang memang terjadi saat itu. Sekarang kita melihat adanya pendekatan antara AS dan Tiongkok yang melemahkan Uni Soviet. Ketiga, harus ada reformasi di Uni Soviet. Saat itu tidak ada yang mempercayainya. Namun, karena Gorbachev naik ke tampuk kekuasaan, dan saya harus mengatakan,
Gorbachev dan Stanislav Miloslav pernah sekamar di asrama Universitas Lomonosov di Moskow. Dan karena Miloslav dan Gorbachev akhirnya mengordinasikan proses tersebut. Meskipun Gorbachev, seperti yang kemudian dituduhkan Miloslav, pernah berkata, "Kalian datang terlalu cepat." Itu memang agak sulit. Namun pada akhirnya, itu ada buah konstelasi. Tentu saja, ini adalah konstelasi sejarah yang spesifik. Tetapi saya harus mengatakan, usaha untuk memikirkan model serupa dengan perdamaian positif setelah berakhirnya krisis Ukraina, atau bahkan mulai sekarang, patut dicoba. Ya, itu benar sekali. Kita tidak harus selalu bersikeras pada apa saja yang telah dilakukan dengan salah, melainkan juga melihat apa yang bisa dilakukan dengan benar. Dan ada momen-momen di Eropa, dan proses KSZE adalah salah satu yang sangat penting, di mana kita juga telah menurunkan retorika, dan sebenarnya telah memulai tatanan perdamaian yang positif untuk benua ini, setidaknya sekali. Dan itu secara politis. Dan itu adalah proses yang sangat panjang. Itu adalah 5 tahun stopul 95. Dan proses KSZE tentu saja juga sangat penting bagi Jerman. Tapi saya pikir kita juga harus mengingat bahwa ide awal untuk proses ini berasal dari Uni Soviet. Die Idee zum Prozess, die kam aus der Sowjetunion und die wurde auch anderen Staaten verkauft über Dan hal itu juga disampaikan kepada negara-negara lain melalui Finlandia dan undangan dari Finlandia. Karena orang Finlandia memang memiliki hubungan positif dengan Uni Soviet, yaitu Finlandia yang netral. Kamu sendiri berada di negara lain yang juga akhirnya mendapat manfaat dari proses perdamaian, yang juga berlangsung selama 10 tahun. Austria sendiri, dari tahun 1945 hingga 1955, berada di bawah pendudukan. Dan pada tahun 1955, Uni Soviet menyetujui mengakhiri pendudukan jika Austria akan diri sebagai negara netral. Ini memang memenegosiasikan Austria. Dan itu sebenarnya tidak diatur dalam perjanjian negara, melainkan netralitas adalah janji kepada Moskow yang kemudian dilaksanakan oleh Austria atas kehendaknya sendiri. Menurutmu, apakah model ini masih memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan sekarang juga untuk Ukraina? Dan saya juga ingin menekankan, Rusia masih mengatakan hingga sekarang bahwa Ukraina atau sisa Ukraina harus netral. Sebenarnya itu adalah syarat dari Rusia saat ini, meskipun kita mengatakan masih merupakan tuntutan maksimal. Tapi sejauh mana contoh Austria semisuborikiz hingfor witsit ero. noch immer etwas zu bieten hat für Frieden in Europa. Pertama-tama, saya ingin kembali sebentar ke poin yang kamu sebutkan, bahwa ide Soviet itu memang benar, tetapi ide Soviet adalah memiliki sistem keamanan Eropa tanpa Amerika Serikat. Kemudian, KSZE mengambil langkah dan mengatakan, ya, sistem keamanan kooperatif, KSZE ditambah Amerika Serikat dan Kanada. Jadi itulah perbedaannya. Saya juga percaya bahwa jika tidak demikian, sistem itu tidak akan benar-benar berhasil. Eropa, dalam beberapa hal, memang terhubung dengan keamanan Amerika Serikat. Itu bisa diperdebatkan, apakah itu berhasil atau tidak. Namun idenya adalah bahwa mereka tidak ingin melepaskan diri dari Amerika Serikat, yang mungkin memang sebagian merupakan niat Uni Soviet. Ya, tapi saya harus mengatakan secara singkat tentang aspek historis. Sebenarnya pemerintah Eisenhower saat itu sangat mendukung netralitas Austria. Eisenhower bahkan sempat berselisih dengan pemerintah Adenauer, karena Adenauer sangat menentang netralitas, dengan alasan bahwa itu adalah racun Soviet. Dan sebenarnya Uni Soviet yang menghambat. Mereka memang awalnya pada awal tahun 50-an punya ide itu, tapi kemudian pada tahun 53, 54 mereka berhenti. Sirekasa, Tangen Netralus, kan yuri demilitarisme Jerman. It's heavy system utama. Weil es gibt den deutschen Militarismus. Das war ein Hauptargument. Es hat dann Nebenargumente gegeben, wie Frage Triest, Erbsenschulden. Ada argumen tambahan, seperti pertanyaan tentang Dresden, utang kacang polong. Tetapi militarisme Jerman adalah semacam kain merah bagi Uni Soviet terkait dengan pembangunan militer Jerman. Tidak ada netralitas untuk Austria. Dan Uni Soviet selalu menginginkan perjanjian damai dengan Jerman, yang pada akhirnya tidak pernah terwujud. Jika perjanjian itu terjadi,
mungkin netralitas itu akan datang lebih awal. Baru setelah keputusan diambil bahwa Jerman akan bergabung dengan NATO tanpa Austria, itu terjadi pada musim gugur, kata kunci Perjanjian Paris 1954, barulah Uni Soviet setuju bahwa Austria bisa netral. Jadi narasi sejarah bahwa netralitas dipaksakan oleh Uni Soviet di Austria sama sekali tidak benar. Das Sowjetunion in Österreich aufgezwungen worden wäre, stimmt überhaupt nicht. Also das war eigentlich das Verhandlungsgeschick Österreichs. Jadi, sebenarnya adalah keterampilan negosiasi Austria yang berhasil membawa Uni Soviet ke dalam kesepakatan. Molotov, Menteri Luar Negeri, dan Karanovich, mereka sangat menentang netralitas Austria sampai akhir. Namun, Kanselir Raab cukup cerdik untuk bernegosiasi dengan faksi di sekitar Khrushchev yang lebih terbuka. Jadi, di Uni Soviet sendiri juga ada semacam konflik internal mengenai hal ini. Dengan demikian, Uni Soviet akhirnya setuju untuk menarik pasukannya juga. Ngomong-ngomong, saya harus mengatakan, Perjanjian Negara Baru memungkinkan setelah pada 10 Mei, Jerman Barat secara resmi bergabung dengan NATO, dan barulah Austria mendapatkan perjanjian negara tersebut. Hat Österreich den Staatsvertrag bekommen. Also ein paar Tage danach. Nicht? Also sozusagen, das war sehr enges Verhältnis. Beberapa hari setelah itu, hubungan itu sangat erat. Jika hal itu tidak terjadi, sebenarnya Austria akan terbagi. Sangat mungkin pasukan Soviet akan tetap tinggal jika bagian barat Austria bersama Jerman bergabung dengan NATO. Dan tentu saja ada analogi dengan Ukraina. Jika Ukraina bergabung dengan NATO, pasukan Rusia pasti akan tetap tinggal. Dan itu sudah bisa saya perkirakan pada tahun 2014. Bahkan beberapa orang sudah mengatakannya sejak 2008. Saya juga tulis tentang hal itu dalam artikel tahun 2014, atau terus-menerus menekankannya. Dan itu terjadi sebelum invasi ke Crimea. Jadi sikap melaba pasukan Rusia akan masuk. Also es war noch nicht klar, dass die russischen Truppen einmarschieren. Aber wir hatten die Tapi kita sudah memiliki milisi Rusia di timur dan selatan Ukraina. Entah karena alasan apa, selalu ada alasan. Kenapa? Tapi mereka sudah ada di sana, dan mereka tidak akan pergi jika Ukraina bergabung dengan NATO. Itu juga menjadi salah satu alasan mengapa Rusia akan mempertahankan milisi-milisi itu. Dan saya memang sudah memprediksi saat itu bahwa mereka akan dibentuk, mirip seperti Amerika, yang secara bertahap membangun dan mengirim pasukan ke Vietnam setelah Kennedy. Jadi itu sudah bisa diperkirakan. Invasi itu sendiri tidak diperkirakan. Tapi karena itu, ide bahwa kamu bilang Rusia masih menginginkan netralitas, itu tidak benar dengan semua perwakilan Rusia yang saya ajak bicara tentang netralitas setelah 2014. Mereka tidak mau mendengar kata netralitas. Sie wollten das Wort Neutralität nicht hören. Die haben immer nur gesagt, nicht NATO-Beitritt. Mereka selalu hanya mengatakan tidak ada keanggotaan NATO. Mengapa netralitas? Tidak mungkin menempatkan dan mempertahankan milisi di negara netral. Dan itu selalu ada di latar belakang. Netralitas itu lebih dari sekadar tidak bergabung dengan NATO. Dan baru jauh kemudian Rusia mengambil narasi netralitas ini, karena terdengar cukup baik. Dan jika kamu bilang, sekarang, jadi kedua posisi maksimal tetap ada. Istanbul menurut saya akan menjadi peluang pada Maret-April 2022. Saat itu juga ada dalam agenda penarikan pasukan Rusia sebagai imbalan netralitas dengan pengaturan minoritas yang dibangun di Minsk dan sebagainya. Sejauh mana hal itu dibicarakan dengan Putin tidak diketahui. Itu juga bukan perjanjian yang sudah selesai, tapi itu adalah dasar diplomatik. Menurut pendapat saya, seharusnya orang Eropa melanjutkan dari situ dan mengatakan seberapa jauh kita bisa melangkah dengan itu. Kemudian jaminan keamanan didiskusikan. Jadi di situ memang ada sedikit kebuntuan, itu jelas. Lalu entah bagaimana, semuanya runtuh. Itu bisa dibilang sangat tidak menguntungkan juga untuk perundingan. Ide ini bagi saya tetap relevan, tetapi kenyataannya belum tercapai, atau bahkan semakin jauh sejak invasi dan sejak perundingan di Istanbul. Perdamaian melalui netralitas Ukraina. Saat ini, tampaknya kita justru akan memiliki tirai besi baru yang membentang melalui Ukraina, dari kutub utara melewati Ukraina hingga ke Laut Hitam. Finlandia dan Swedia telah memutuskan untuk berada di sisi barat tirai besi tersebut. Hätten sehr gut eine Pufferstaaten sein können
Mereka sebenarnya bisa menjadi negara penyangga yang sangat baik, Uni Soviet dan kemudian Rusia. Mereka hidup dengan sangat baik bersama negara-negara penyangga seperti Swedia dan Finlandia. Tidak ada ancaman langsung terhadap Finlandia dari Rusia sebelum keputusan Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Jadi itu selalu hanya melalui jalur ancaman tidak langsung terhadap Ukraina. Saya pernah bertanya kepada Menteri Luar Negeri Finlandia dalam sebuah diskusi di Wina, apakah ada ancaman langsung terhadap Finlandia sebelum keputusan itu diambil? Dia menjawab, tidak, kami hanya ingin di bagian dari keluarga NATO. Dan tentu saja, seperti di mana-mana, orang membicarakan ancaman hibrida ini. Tapi jelas, sekarang ancaman seperti itu ada di mana-mana. Ya, tetapi justru contoh Finlandia dan Swedia bagi saya sangat paradigmatis, karena ini bukan hanya soal bergabung dengan NATO. Sekarang juga ada 15 atau 17 pangkalan militer. Saya tidak ingat lagi negara mana yang memiliki 15 dan mana yang 17. Tapi ini adalah peningkatan militer yang cukup besar, bukan hanya dengan senjata langsung dan perjanjian yang telah dibuat, tetapi juga sekarang dengan akses personel AS di tanah Finlandia dan Swedia. Dan ini bukan akses NATO, ini murni pangkalan AS yang sekarang ditempatkan di dekat sini. Dan perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa pasukan ini boleh menempatkan semua kategori senjata di tanah Finlandia dan Swedia. Jadi, bukankah Eropa sedang memposisikan dirinya langsung ke dalam skenario ancaman berikutnya? Dan bukankah negara-negara ini justru menjadikan diri mereka sendiri sebagai target serangan, alih-alih meningkatkan keamanan mereka? Ya, tentu saja. Tetapi Rusia juga telah menyesuaikan diri dengan situasi perang dingin baru ini dan tirai besi yang baru. Di pihak Rusia juga terjadi perlombaan senjata. Jadi ini mirip dengan perang dingin, perlombaan senjata dan penempatan senjata. Saya bahkan tidak ingin membahas siapa yang pertama kali menempatkan apa. Kita tahu, ini adalah proses yang berjalan cukup autistik, di mana ada persepsi ancaman timbal balik, sehingga terjadi perlombaan senjata. Jadi, situasinya akan mirip seperti di perbatasan Jerman-Jerman atau perbatasan Jerman-Ceko. Untungnya, Austria netral meskipun berada di balik tirai besi, tetapi tentu saja bukan bagian dari aliansi NATO. Tentu saja, Finlandia bisa saja mempertahankan status sebagai negara penyangga. Kedengarannya negatif, tetapi sebenarnya itu adalah bantalan keamanan. Behalten können. Jetzt ist Finnland Frontstaat, alles mit allem, was dazugehört. Sekarang Finlandia menjadi negara garis depan dengan segala konsekuensinya. Di perbatasan Rusia-Finlandia juga sedang dibangun apa yang disebut smart fence. Itu mirip dengan tembok pada masa Perang Dingin, hanya saja sedikit lebih modern. Memang dikatakan bahwa itu dilakukan karena para migran, tetapi tentu saja itu karena Rusia. Dulu, orang bisa pergi dari Helsinki ke St. Petersburg pada akhir pekan. Sekarang semua itu sudah berakhir. Kita benar-benar memiliki tirai besi, perlombaan senjata yang saling berlawanan. Dan inilah pola khas Perang Dingin. Dan tentu saja, jika negara-negara menjadi anggota aliansi dan berada di sisi berlawanan dengan Uni Soviet yang dipersepsikan sebagai kekuatan besar yang mengancam, maka mereka akan menjadi target pertama. Itu sudah jelas. Dan saya katakan, tentu saja kewajiban aliansi memainkan peran, karena ada pasal 5 di NATO, di mana kita juga berkewajiban untuk membantu negara lain secara militer. Dan keputusan NATO terakhir bahkan telah memasukkan Tiongkok sebagai potensi ancaman pasal 5 melalui ancaman hibrida. Jadi artinya, secara teori, jika terjadi konflik atau konflik militer antara AS dan Tiongkok, negara-negara NATO, termasuk yang kecil seperti Finlandia dan Swedia, wajib membantu atau mendukung AS. Namun saya harus mengatakan, ada survei yang sangat menarik yang dilakukan setiap 2 tahun oleh think tank European Council on Foreign Relations, yang sangat berorientasi transatlantik. Yang terakhir dilakukan tahun lalu. Negara-negara anggota Uni Eropa, penduduknya ditanya, di pihak mana mereka akan berdiri jika sekarang terjadi konflik antara AS dan Tiongkok. Bahkan tidak ditanyakan tentang konflik militer. Dalam survei terakhir, Taiwan juga dimasukkan.
Dan 60 hingga 65% warga UAE, jadi warganya, bukan pemerintahnya, mengatakan mereka lebih suka bersikap netral. Tidak begitu banyak yang mendukung AS, sekitar 30%. Dan tentu saja, jauh lebih sedikit yang mendukung Tiongkok. Itu di bawah 10%. Tapi mayoritas mengatakan netral. Jadi ada rasionalitas tertentu di sini, dalam situasi polarisasi global dan Eropa, untuk memposisikan diri secara netral, agar tidak, seperti yang dikatakan para ilmuwan politik Amerika, terseret ke dalam konflik asing, menciptakan keterlibatan dalam konflik yang bukan urusan sendiri. Itu memang sangat penuh harapan, tetapi seringkali justru masyarakat yang sebenarnya menginginkan perdamaian. Kita juga melihat hal itu di Ukraina. Ada keinginan untuk perdamaian di Ukraina. Zelensky juga terpilih sebagai kandidat perdamaian. Donald Trump di Amerika Serikat juga terpilih sebagai kandidat perdamaian. Jadi tampil sebagai pembawa perdamaian sebenarnya selalu merupakan sesuatu yang positif. Dan itu sebenarnya juga memberikan harapan. Pertanyaannya kemudian, mengapa rolling itu rapper? Ini mesti pertanyaan umum instead of tadi di ujung list saya sekontak wikol. Atas ingin buaya telepon. Was war es nochmal, was ich dich fragen wollte? Saya telah berat menulis tentang Timur Tengah, tepatnya Iran dan Spenya. Genau, Entschuldigung. Der Iran hat nämlich Benar, maaf. Iran memang telah membuka babak baru lagi. Cara Iran sekarang diserang oleh AS dan Israel. Dan bagaimana Eropa tidak hanya Eropa mendukung serangan ini. Jadi Kanselir Jerman mengatakan bahwa AS melakukan pekerjaan kotor untuk kita. Dan itu jelas merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB, Pasal 2. Itu juga pelanggaran terhadap hak Iran untuk memiliki program nuklir sipil, menurut NPT, yaitu Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Apa konsekuensinya jika negara-negara Eropa bersatu mendukung AS dan Israel dalam kasus pelanggaran hukum internasional yang begitu jelas, sejelas yang tertulis di buku? Ja, natürlich war der Angriff Israels auf den Iran. Ya, tentu saja serangan Israel terhadap Iran tidak sesuai dengan larangan penggunaan kekerasan, seperti yang kamu katakan, Pasal 2.4. Dan juga perang preventif tidak dibenarkan dalam Piagam PBB. Hak untuk membela diri, seperti yang dijelaskan oleh negara-negara Eropa berdasarkan Pasal 541 Piagam PBB, hanya berlaku jika ada ancaman langsung. Jadi, ancaman yang digambarkan Israel di sini, bahwa Iran hampir memiliki bom atom, bukanlah alasan untuk melanggar larangan penggunaan kekerasan. Karena seperti yang saya katakan, banyak pihak sering merasa terancam. Misalnya India dan Pakistan merasa terancam. Dan mereka bisa saja langsung menyerang dengan alasan bahwa kamu punya bom nuklir. Dan karena itu, kami harus berperang melawanmu untuk mencegahnya. Jadi sudah jelas bahwa hal itu tidak dapat dipertahankan menurut hukum internasional. Para ahli hukum internasional telah sepakat bahwa batasannya adalah ketika ada ancaman langsung, seperti pada kasus tahun 1967, ketika tentara Arab dan Mesir mendekati Israel, dan Israel melakukan serangan pencegahan. Para ahli hukum internasional mengatakan itu sesuai dengan hak membela diri. Namun, keberadaan semata atau persepsi bahwa bisa saja muncul ancaman senjata nuklir tentu saja tidak cukup menurut hukum internasional. Hanya saja, yang terjadi adalah dilema keamanan semakin diperparah, yang dimulai setelah Presiden Trump pada tahun 2015 keluar dari perjanjian nuklir yang selama ini dipatuhi oleh Iran. Menurut pendapat saya, Iran juga telah memperburuk dilema keamanan dengan memperluas program nuklirnya sebagai bentuk pembalasan, karena AS juga kembali memperketat sanksi dengan tekanan maksimum. Jika Iran tetap bertahan selama 2 tahun lagi, mungkin akan ada transisi yang mulus ke pemerintahan Biden, yang pada tahun 2021 melakukan negosiasi dengan sangat buruk, karena program nuklir Iran sudah sangat maju saat itu. Namun pada waktu itu, karena Biden mengumumkan kampanye militernya, saya tetap berada di JCPOA. Tapi JCPOA tentu sangat jauh. Setelah Iran juga melampaui tetapkan. Auch der Iran die Grenzen überschritten hatte. Also wenn der Iran drinnen geblieben wäre,
Jadi, jika Iran tetap berada di dalam, kemungkinan besar di bawah Biden, JCPOA akan tetap berlaku. Saya meragukan bahwa Trump, jika melihat ke belakang sekarang, akan keluar dari perjanjian itu. Jadi dilema keamanan sekarang sudah semakin parah. Dan tentu saja, sekarang juga semakin parah di dua tingkat. Di tingkat IAEA di Wina, di mana pihak Eropa mengatakan bahwa Iran tidak memenuhi hal-hal tertentu. Jadi, Iran berikan informasi yang jelas tentang partikel yang diperkaya yang berasal dari 2020. Jadi, berikan informasi yang cukup. Dan memang, meskipun ia memfokuskan Einbrisen, Iran tetap memperluas program. Das Atomprogramm ausgebaut. Das war eine Rechtfertigung für Israel. Itu adalah pembenaran bagi Israel untuk memulai serangan sekarang. Meskipun Dinas Intelijen Amerika mengatakan tidak ada indikasi bahwa Iran sedang membangun senjata nuklir. Namun, karena adanya program nuklir, Israel sekarang melakukan intervensi. Dan sekarang pertanyaannya, Iran kembali merespons dengan serangan balasan. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang benar-benar bisa menghentikan dilema keamanan ini? Tingkat pertama adalah IAEA, dan tingkat kedua adalah negosiasi yang telah berlangsung antara Iran dan AS, di mana serangan itu terjadi 2 hari. Setelah negosiasi seharusnya dilanjutkan. Jadi kedua tingkat ini harus dihubungkan, dan pada kedua tingkat tersebut, dilema keamanan harus dihentikan. Bei beiden Ebenen muss das Sicherheitsdilemma unterbrochen werden. Ich glaube, der Iran kann sehr viel beitragen. Saya percaya, Iran dapat memberikan kontribusi besar dengan memenuhi kewajibannya terhadap IAEA. Meskipun hal ini, menurut saya, seringkali disorot secara alarmis oleh Direktur Jenderal Grossi. Namun, bukan masalah bagi Iran untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Tentu saja, saya akan membantah argumennya bahwa mereka tidak pernah ingin membuat bom atom, yang mungkin sebelum tahun 2003 tidak benar. Pada saat yang sama, Iran bisa mengatakan, saya memenuhi protokol tambahan dengan verifikasi yang lebih baik. Jika IAEA datang ke Iran, Iran dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak menginginkan senjata nuklir. Dan itu bukan hanya sekarang, bahkan setelah serangan, serta bahwa mereka tidak menjalankan program senjata nuklir rahasia, seperti yang dilakukan Israel. Iran seharusnya sekarang tidak mengambil posisi yang sama seperti yang diambil Israel sejak tahun 60-an, yaitu diam-diam membangun bom atom. Itu saja sudah akan membantu memutus dilema keamanan, dan kemungkinan besar juga akan melemahkan argumen Eropa ketika mereka mengatakan ingin memberlakukan sanksi snapback terhadap Iran. Artinya, Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian akan memberlakukan kembali semua sanksi multilateral terhadap Iran. Tinjamakinit feto, feito Rusia Erongkok, Swordshopod embawahani keamanan. Itu bisa dikatakan sebagai satu levelnya. Dan saya rasa tingkat lainnya bisa dicapai jika kita menjauh dari kedua posisi maksimal, yaitu anggapan bahwa Iran ingin memiliki senjata nuklir, sementara Iran mengatakan tidak ingin. Dan Trump pada awalnya juga mengatakan bahwa bisa dibayangkan Iran melakukan pengayaan rendah, jadi menjalankan program nuklir tingkat rendah, lalu ia mengubah posisinya. Jadi, jika sekarang posisi maksimal Trump, jika ia melepaskannya dan kembali ke posisinya sendiri, dan berkata baik, pranks rendah, atau program nuklir terendah, Iran menegaskan dengan verifikasi bahwa mafidafi tanam kai program nuklirnya, pelawapta itu mengingnya. Apakah hasil negosiasi masih mungkin dicapai yang juga menghilangkan ancaman timbal balik satu sama lain? Presiden Obama sudah mencoba itu. Perjanjian nuklir gagal karena Trump. Tapi saya percaya, JCPOA bisa dihidupkan kembali di tingkat ini, dengan persyaratan teknis yang serupa. Pada akhirnya, ini adalah gagasan tentang perdamaian positif, saya harus katakan, yang mungkin dianggap tidak realistis oleh banyak orang. Saya peran harus tidak di slogan-slogan, mati untuk Israel, mati untuk Amerika. Itu adalah stas kosong dari revolusi, tidak memiliki maksa lagi. Die keine Bedeutung mehr haben. Die Revolution hat diese Art von
Revolusi telah kehilangan jenis dinam di sebagian besar masyarakat. Iran harus benar-benar mengambil keputusan dan mengakui Israel dalam batas-batas tahun 1967. Tahun 1967, seperti yang kita ketahui, setelah Perang 6 Hari, itu adalah tepi barat yang diduduki. Gaza, Yerusalem Timur, dan Yerusalem. Jika Iran mengakui Israel, itu berarti mendukung solusi dua negara. Karena itu, Gustan Sris mukung berjuang nasab harith dan hit. And sekelas vaim meresken garis dari perbasen nimpetidov hal tujuh. Kaini sih, itu asri solas. Karena negara-negara absmen Israel kommt an proses normalisasi. Den Normalisierungsprozess fortsetzen. Und dann wäre der Iran faktisch isoliert. Dan kemudian, Iran secara faktual akan terisolasi. Jika Iran mengakui Israel, tentu saja hal itu akan membawa Israel ke dalam kesulitan tertentu, terutama Netanyahu, yang memang tidak menginginkan solusi dua negara. Banyak yang mengatakan itu sama sekali tidak realistis. Saya katakan itu satu-satunya kemungkinan. Iran akan keluar dari isolasi, dan tidak ada yang bisa menentangnya jika Iran mengakui Israel. Dan juga narasi negatif, narasi anti-Semit terhadap Iran, akan hilang Pakistan. Jadi, every strength small part, terutama Iran dan juga Palestina. Dem Iran und auch den Palästinensern. Apakah Iran bisa mengaitkannya dan mengatakan, kami akan berhenti dengan slogan-slogan ini jika kalian juga berhenti menyerukan perubahan rezim di Iran? Jadi, Israel dan Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi mendorong perubahan rezim di Iran dan mengatakan, tidak, kami sekarang berhenti dengan perubahan rezim. Kami juga akan berhenti terus-menerus menekan kalian dan mengatakan bahwa kalian harus mengubah sistem politik kalian. Apakah itu mungkin? Itu terjadi secara otomatis. Saya rasa itu terjadi secara otomatis. Maksud saya, pembicaraan tentang perubahan rezim itu hanyalah frasa kosong yang sebenarnya tidak bisa diterapkan. Dan jika diterapkan, itu akan berakhir dalam kekacauan atau kediktatoran militer. Saya hanya mengenal sedikit orang di oposisi Iran yang percaya bahwa itu akan berhasil. Karena kebanyakan orang Iran mencintai negaranya, meskipun mereka tidak terlalu menyukai pemerintahannya. Tapi mereka tidak ingin negaranya terpecah belah, atau berakhir dalam kekacauan atau kediktatoran militer. Jadi, itu memang membutuhkan waktu. Namun, tentu saja narasi-narasi yang saling bertentangan dalam sejarah, yang juga saya jelaskan secara rinci dalam buku, harus dihilangkan. Misalnya, bahwa AS dan Inggris menggulingkan Perdana Menteri Mossadegh yang terpilih secara demokratis pada tahun 1993. Itu adalah narasi penting bagi Iran. Wichtiges Narrativ des Iran, umgekehrt die Revolution und auch die Geiselnahme. Sebaliknya, revolusi dan juga penyanderaan, jadi staf kedutaan Amerika disandera selama 445 hari, memainkan peran besar dalam narasi negatif tentang Iran di Amerika Serikat. Begitu juga dengan perang Iran-Irak, di mana AS terutama mendukung Irak. Maksud saya, soal penyanderaan itu, semua narasi ini sebenarnya berdiri di atas dasar yang rapuh. Jika kita lihat, dalam perang Vietnam 1000 tentara AS yang tewas. Dalam konflik penyanderaan, tidak ada satupun orang Amerika yang tewas. Tetapi sekarang AS memiliki hubungan terbaik dengan Vietnam. Diakui pada tahun 1995, tidak ada presiden atau wakil presiden AS yang belum pernah mengunjungi Vietnam. Jadi narasi-narasi ini memang sengaja terus dijaga tetap hidup. Kita harus, dan hal yang sama berlaku untuk perubahan rezim, hal yang sama berlaku untuk slogan-slogan mati, 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 mengkritisinya secara mendalam. Mereka tentu saja harus menghilang. Jadi, pelucutan retorika juga secara retoris setidaknya bisa meredakan dilema keamanan untuk sementara waktu. Saya ingin mengajukan satu usulan lagi yang tampaknya tidak realistis, jika saya boleh, Pascal. Dalam konteks ini, gagasan tentang zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah tentu merupakan ide yang baik. Ide ini diluncurkan oleh Mesir pada tahun 1975. Negara-negara Arab seperti Iran selalu menekankan hal ini dengan menunjuk bahwa Israel adalah satu-satunya negara bersenjata nuklir di kawasan tersebut. Namun, hal ini tidak benar-benar berkembang. Sebenarnya ada solusi lain untuk memutus dilema keamanan ini. Iran bisa saja mengatakan, baik, saya tetap bebas senjata nuklir dan bergabung dengan zona bebas senjata nuklir Asia Tengah.
Zentralasien bei. Der Iran wollte das sogar schon einmal 2003. Iran bahkan sudah pernah mengusulkan hal itu pada tahun 2003. Saat itu, Amerika Serikat yang mencegahnya. Tentu saja sebagai imbalannya, Iran harus mendapatkan jaminan bahwa Amerika Serikat akan menandatangani dan meratifikasi protokol perjanjian tersebut. Bahwa Amerika Serikat, yaitu negara-negara pemilik senjata nuklir, tidak akan mengancam atau menyerang negara-negara di zona bebas senjata nuklir. Itu semacam protokol yang harus dipersyaratkan oleh Iran. Pada saat yang sama, negara-negara Arab bisa bergabung dengan zona bebas senjata nuklir Belendava di Afrika Utara. Mesir sudah menandatanganinya, tetapi belum meratifikasinya. Mungkin sudah lupa bahwa menandatanganinya, karena tidak ada lagi kabar dari para politisi Mesir terkait hal ini. Namun, idenya tetap ada, dan kemudian Israel akan menjadi satu-satunya kekuatan nuklir yang tersisa. Rasionalitas senjata nuklir Israel akan sangat berkurang jika dikelilingi oleh negara-negara bebas senjata nuklir. Jadi Israel akan berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar untuk setidaknya secara terbuka mengungkapkan senjata nuklirnya, menjelaskan mengapa mereka masih membutuhkannya. Dan pada akhirnya, mungkin akan lebih mudah untuk mencapai zona bebas senjata nuklir, yang mungkin membentang dari Mongolia, Kazakhstan, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Tentu saja masih ada jalur perbatasan antara Kazakhstan, Tiongkok, dan Rusia, tetapi itu bisa diatasi secara diplomatis. Itu adalah sebuah gagasan yang seharusnya tidak dilupakan. Sabuk bebas senjata nuklir ini sebagai bagian dari perdamaian positif. Itu akan menjadi hal yang baik untuk perdamaian yang positif. Karena itu saya merasa prihatin bahwa sekarang setelah Ukraina, yaitu sebuah negara bebas senjata nuklir yang juga diserang oleh negara bersenjata nuklir, kita sekarang memiliki contoh kedua, di mana sebuah negara bebas senjata nuklir, yaitu Iran, diserang oleh dua negara bersenjata nuklir. Jadi ini akan sangat positif. Kita impulsim kehendakan memberi anggapan yang benar-benar ditepati ketika mendengar negara bebas senjata nuklir. Namun saat ini, menurut saya logikanya justru sebaliknya. Karena sayangnya sejarah saat ini menunjukkan, jika Irak menghentikan program senjata nuklir dan senjata pemusnah massalnya, maka terjadilah seperti di Irak. Jika Libya melakukan hal yang sama, maka terjadi pergantian rezim. Jadi dimanapun senjata dikurangi, setelahnya tetap terjadi kekerasan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membuat perlucutan senjata tidak hanya menarik, tetapi juga aman? Yes, Biden mensisapain di Schustetat. Ya, tanpa senjata mungkin tidak akan berhasil. Saya tidak sejauh itu. Setiap negara pasti ingin mempertahankan potensi pertahanannya sendiri, dan itu mungkin juga masuk akal. Karena itu saya di Austria juga tidak menentang perlucutan senjata Austria, melainkan saya pikir netralitas bersenjata itu sudah cukup masuk akal. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Netralitas. Netralitas dan kedaulatan Austria harus dipertahankan dengan segala cara yang tersedia. Itu masuk akal. Karena dengan segala yang tersedia, mengekspresikan prinsip proporsionalitas. Jadi, pada akhirnya adalah keputusan politik. Seseorang bisa saja melakukan terlalu sedikit, tapi juga bisa melakukan terlalu banyak. Namun, kemampuan untuk bertahan tidak bisa dikesampingkan. Akan tetapi, mulai dari tingkat tertentu, dilema keamanan semakin tajam dan meningkatkan ketidakpastian pihak lain. Jadi, kita juga harus mempertimbangkan ketidakpastian pihak lain. Artinya, menurunkan tingkat ancaman. Dan di situ ada batasnya. Saat ini, seperti yang kamu katakan dengan benar, satu-satunya solusi adalah meningkatkan keamanan dengan meningkatkan kapasitas militer. Uni Eropa pun sebenarnya hanya membahas hal itu. Tidak ada usulan perdamaian yang benar-benar positif dari Amerika Serikat terkait krisis besar. Solusi dua negara itu diserahkan kepada Amerika Serikat dan Netanyahu di Timur Tengah atau di Korea. Kita bahkan tidak membicarakannya. Itu diserahkan kepada Kim dan Trump.
orang Eropa selalu menjadi penonton. Misalnya, sebenarnya ada kemungkinan bagi orang Eropa untuk melanjutkan ide dari tahun 2005, yaitu perundingan 6 pihak tentang pengurangan senjata nuklir di Korea, yaitu dengan Amerika Serikat, Jepang, kedua Korea, Tiongkok, dan Rusia, bahwa mereka mengambil inisiatif itu dan berkata, mari kita lakukan lagi, daripada hanya membicarakannya dan melakukan perlombaan senjata. Tapi katakanlah, pembicaraan 6 pihak dengan melibatkan Uni Eropa tentu saja akan menjadi inisiatif yang mudah. Namun itu pun tidak benar-benar datang dari Uni Eropa. Tidak ada usulan diplomatik yang nyata, bahkan usulan mediasi pun tidak ada. Sayangnya, saya harus mengatakan, hal ini membuat Uni Eropa juga tersisih. Karena hanya memperkuat persenjataan saja belum tentu menjadi solusi. Dan itulah argumen saya dalam buku ini. Solusi politik telah dilupakan. Dan jika kamu bilang sekarang semuanya berjalan ke arah yang berbeda, kamu benar. Justru karena itu, menurut saya, ide-ide dalam buku ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa ada cara lain dan harus tetap dipertahankan. Dan kami memiliki ide-idenya. Tidak ada yang boleh mengatakan bahwa kami tidak sedang bekerja untuk mencapai perdamaian yang positif. Heinz Gärtner adalah salah satu pemikir terpenting di bidang ini. Heinz, bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak karya darimu, sebaiknya mereka membeli bukumu terlebih dahulu. Lalu, di mana lagi mereka bisa menemukan tulisan-tulisanmu dan sebagainya. Ya, saya ada internet. Anda mau sepubari sixth. En auf Tifmamor Batman if that with you, sprue through Jun descriptie you. Tapi saya rasa cukup baik jika daftar si kasih daftar rifle. Itu ada. Da publikasi kata rujukan buku ini. Seperti yang saya katakan, publikasikan buku juga asal sebentar. Vermeeskits im Vorgame im Diskret Suskrisi. Heinz Gärtner. Through Mind Binik at Waktumur. Terima kasih, Pascal.